Baiklah ya, pada sesi yang lalu kita telah berbicara mengenai karakter. Apa itu karakter? Kali ini kita akan membahas tentang bait. Jadi apa itu bait? Ingatlah dari dasar nanti karakter dan bait, nanti akhirnya kita akan mengerti apa itu bait. Baik, kita mulai saja ya. Bait, ini saya tuliskan di sini. Bait. Ingat, bait ini berbeda dengan bit. Kalau bait nanti itu simbolnya adalah B besar, sedangkan bit adalah simbolnya B kecil. Kita tidak membahas tentang bit, kali ini kita membahas tentang bait. Apa itu bait? Secara singkat bisa saya sebutkan begini, bait itu sebetulnya adalah sebuah satuan. Satuan yang menandakan banyaknya data. Dalam kaitan ini kalau kita lebih spesifik ya, itu banyaknya karakter. Jadi suatu contoh kayak begini, satu bait itu berarti satu karakter, dua bait berarti dua karakter, tiga bait berarti tiga karakter. Jadi bait ini menyatakan banyaknya data. Misalnya kayak begini, saya memiliki data sebanyak 1000 bait. Itu artinya dia memiliki data sebanyak 1000 karakter. Karakter itu bisa huruf, angka, atau apapun, atau gabungan. Gabungan dari mereka ada titik, spasi, dan sebagainya sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, Anda harus tahu apa media simpan. Jadi, media simpan adalah semua media yang digunakan di komputer untuk menyimpan data. Contohnya media yang digunakan untuk menyimpan data itu ada HDD, yaitu hard disk drive, ada SSD, yaitu solid state drive, kemudian ada flash disk, itu juga termasuk media simpan, ada juga CD atau DVD. Nah, bahkan memori utama atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama RAM, itu juga termasuk media simpan. Jadi dalam arti luas, media simpan itu adalah semua media yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, sekarang penerapan bait itu, saya berikan satu contoh ya. Misalnya, saya memiliki sebuah flash disk, ini flash disk. Misalnya flash disk ini, kemampuan daya simpannya, misalnya 1000 bait. Tapi ingat, ini hanya contoh aja ya. Jadi, nggak ada itu, yang namanya flash disk itu daya simpannya 1000 byte itu nggak ada. Ini sebagai contoh untuk memudahkan. Jadi misalnya dia bilang, flash di saya kapasitasnya, kapasitas itu daya tampung data ya, atau daya simpannya. Jadi kapasitasnya sama dengan 1000 byte. Artinya flash disk ini mampu digunakan untuk menyimpan data maksimum 1000 karakter. Kalau 1000 byte ya 1000 karakter. Kalau dikatakan, misalnya flash disk saya memiliki daya tampung atau kapasitas 10.000 byte. Artinya dia itu bisa digunakan untuk menyimpan maksimum 10.000 karakter. Sekali lagi karakternya terserah, mau titik, mau koma, mau tanda seru, atau huruf, atau angka, terserah. Pokoknya karakter dan jumlahnya maksimum itu. Nah, ini arti kata dari bait. Jadi bait itu sebuah satuan yang menyatakan banyaknya data atau satuan yang menyatakan jumlah data. Itu adalah bait. Nah, sekarang satuan bait itu memiliki tingkatan. Nah, ini sudah saya tuliskan nih tingkatannya itu. Yang di sebelah kanan itu. Tingkatannya ada kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, jeta, yota, dan seterusnya. Sekarang ini kita nggak sampai pakai yota ya, kita masih terbatas pada saat ini peta, kecuali nanti pada kasus tertentu sudah masuk eksa. Kilo artinya 1000, mega artinya 1 juta, di sini saya tuliskan 1000 pangkat 2. Giga artinya miliar, tera artinya triliun, peta artinya kuadriliun,
Eksa artinya kuintilion, sedangkan zeta ini adalah sextilion, dan iota itu adalah septilion. Jadi Anda harus tahu, biasanya masyarakat umum tuh tahunya hanya sampai triliun. Di atasnya dia nggak tahu ya. Kalau triliun itu nolnya 12. Kalau di sini kuadriliun, nolnya itu 15. Ini. Peta ini. Peta ini kuadriliun, nolnya 15. Kalau eksa itu kuintilion, nolnya 18. Begitu seterusnya sampai iota. Kalau iota itu nolnya 24. Ya, jadi ingat di sini saya mulai dari yang peta ini aja. Ya, kalau ini tera ini adalah triliun, ini kuadriliun, ini kuintiliun, sedangkan yang ini sextiliun dan ini septiliun. Satuan ini harus diketahui. Ya, itu pelajaran SMP. Baiklah di sini. Saya berikan suatu contoh. Kalau Anda itu pergi ke kafe misalnya ya, di situ ada daftar itu. Misalnya teh 6K, nasi goreng 15K. Lah K itu artinya ribu. Singkatan dari kilo. Ribu. Berarti kalau 6K ya 6.000. Kalau 15K ya 15.000. Nah ini sudah umum dipakai, namun banyak orang nggak ngerti kalau K itu artinya kilo. Yang bermakna ribu. Nah, di sini tingkatan ini digunakan baik nanti untuk satuan bait maupun satuan bit. Saya berikan contoh aja di sini. Misalnya, flash disk saya berkapasitas 10 kilobyte. Di sini, 10 kilobyte, K besar, B besar. Kalau 10 kilobyte, artinya 10.000 byte. Karena kilo ini adalah ribu. Sehingga kalau 10 kilo ya 10.000. Kalau 10 kilobyte ya artinya 10.000 byte. Kalau ini ukurannya 10 kilobyte, maka artinya flash disk ini mampu menampung data maksimum 10.000 karakter. Karena 10 kilobyte itu adalah 10.000 byte. Ini, saya tuliskan dulu di sini. Ini, 10.000 byte. Sedangkan 1 byte itu 1 karakter. Sehingga kalau 10.000 byte itu 10.000 karakter. Nah, saya kira Anda di sini paham. Tapi tidak ada namanya flash disk itu ukurannya 10 kilo itu nggak ada. Saya berikan satu contoh ya. Ini flash disk ini ukurannya ternyata di sini adalah 16 gigabyte. Nah, ini saya hapus dulu ya. Biar saya nggak berdiri. Nah, ini 16 gigabyte. Ini flash disk itu. Kita lihat, giga itu artinya miliar. Sehingga kalau 16 gigabyte, berarti 16 miliar byte. Saya tuliskan di sini. 16 miliar. Nah, ini ya, 6-nya lucu juga ya. Bagus ya. Jangan dibilang kayak kemarin jelek. Oh, itu jelek kayak orangnya. Wah, ya. Orangnya ganteng kok dibilang jelek gitu ya. Itu yang T itu ketawa itu ya. Yang T belangkong. Nah, ini dia jadi kameramennya sekarang. Oke, saya lanjut. Kalau 16 gigabyte itu 16 miliar byte, artinya itu 16 miliar karakter. Jadi flash disk ini mampu menampung sebanyak 16 miliar karakter. Kalau karakternya huruf saja, ya dia mampu menampung 16 miliar huruf. Ya. Saya bayangkan, kalau ini 16 miliar karakter tertampung di sini, maka data penduduk Indonesia beserta alamatnya, nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya, kalau ditulis disimpan di dalam flash di sini, wah ya pasti masuk, bahkan masih tersisa itu ada tempat kosong. Nah, ini arti daripada byte dan tingkatannya adalah semacam itu. Silakan dihafalkan di situ. Jadi nanti ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte. Saya kira Anda mengerti apa maksudnya di sini. Jadi byte itu adalah menunjukkan banyaknya karakter
Kalau di dalam media simpan, berarti di sini banyaknya karakter yang tersimpan di dalam media simpan itu sendiri. Kalau itu sebuah ukuran, misalnya seperti tadi, flash di sini 16 giga, artinya dia maksimum bisa menampung 16 miliar karakter. Nah, ini makna daripada byte. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana alur data mengalir mulai dari alat input hingga disimpan pada memori utama, kemudian diproses di dalam prosesor, kemudian ditampilkan ke monitor, atau dia akan dicetak di printer. Bagaimanakah alur data itu lewat? Selanjutnya kita akan membahas tentang bit. Untuk pembahasan itu akan kita lanjutkan pada video selanjutnya.